konteks aslinya barangkali saya hanya sekedar mengulang, itu disebutkan di dalam UU yang ke-135 angka atau garis nomor kelima yang berbunyi ruanika dan tuwinus wara budawiswa biniki rakwaring apan kena parwanosan mangka jinatwa lawan siwa takwa tunggal binika tunggal ika tanhana dharma mangruah. Kalau di Bali disebut binika tunggal ika tanhana dharma mangruah. Bahasa Jawa menyebutnya A. Bahasa Jawa yang Majapahit ini sekarang masih dilestarikan di Tengger, di Banyumas, karena lafalnya bukan O tapi A. Yang artinya kira-kira konon dikatakan wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Siwa dan Buddha memang berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Hakikat Jina, the essence of Buddha, jadi hakikat dari Buddha dan hakikat jiwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang yang salah paham. Jadi bin ika, beda-beda itu, tunggal itu. Artinya secara esoterik bahwa pemahaman ketuhanan itu sebetulnya sumbernya satu, kausa prima. Tetapi ketika mewujud dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, itu kemudian secara eksoterik berbeda-beda. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh yang kita Buddha. Entah kita setuju atau tidak, memang asalnya seperti itu. The origin of Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Konteks aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini seringkali orang bisa salah paham. Sarjana-sarjana barat yang terbiasa berpikir homogen di masyarakat yang monolitis ya sifatnya, menuduh ini sebuah sinkretisme. Tetapi sebenarnya kalau saya istilahkan bukan sinkretisme. Sinkretisme itu percampuran agama. Tetapi saya menyebutnya teologi kerukunan. Karena Siwa dan Buddha sendiri itu sebagai agama yang dominan di Majapahit itu tidak lebur menjadi satu, tetapi berdampingan begitu harmoninya. Karena menyadari perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka ingin punya komitmen untuk bersatu, Tunggal Ika. Kemajemuan agama dipandang sebagai manifestasi dari kebenaran tunggal atau tanhana dharma mangruah. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Kantular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Ketagama, itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata patining jagat pati yaning yang inistik. Sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu. Tapi sebenarnya Sang Empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Dan bersamaan dengan perbedaan konsep-konsep Tuhan yang diistilahkan Bung Karno dalam kuliah tentang Pancasila, Begrifangka, sesungguhnya Tuhan itu satu. Dan itu prinsip tertinggi, entah bagaimana kita mendefinisikannya, karena itu bukan tugas negara untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi tugas negara untuk memberikan dasar filosofi bahwa negara harus bertuhan, rakyatnya juga bertuhan, tetapi bebas bertuhan secara berkebudayaan dengan dasar toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks sekarang sebetulnya itu sudah diucapkan beberapa saat atau beberapa bulan sebelum proklamasi antara Bung Karno, Profesor Muhammad Yamin, dan Ide Bagus Suprio. Konon menurut catatan sidang notulen dari Dokori Cucumbi Cosake atau BPUPKI itu, Pak Yamin yang pertama mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sontak kemudian
Ide Bagus Sugriwa menyambutnya dengan Tandhana Dharma Manglua. Artinya memang istilah itu sudah sangat populer sekali di Bali saat itu. Dan kemudian akhirnya disepakati untuk menjadi sesaji atau semboyan di dalam lambang negara kita, yang artinya bukan sekedar keberagaman dalam kesatuan teologis seperti semula, tapi ditarik dan diinterpretasikan menjadi lebih luas lagi, yaitu perbedaan dalam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain yang lebih kompleks. Namun kita ini satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Kita lanjutkan. Saya mencoba untuk menyingkat secara dalam segenggam apa yang kira-kira kita bicarakan sekarang. Yang di tengah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya saya mengacu pada seorang ahli Indonesia, ya, orang Prancis namanya Denis Lombard. Dia mengatakan demikian: masa awal sebuah kebudayaan atau perorangan menentukan masa kini dan masa depan. Artinya bahwa bangsa itu berawal dari bagaimana dia sendiri memandang dirinya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan itu adalah seorang intelektual Kristen Mesir namanya Milad Ana. Dia menulis buku yang berjudul Qabulul Akar, menerima pihak lain. Dia mengatakan warisan pluralisme suatu bangsa menentukan kearifan untuk mengelola perbedaan. Dan dia memberikan contoh. Mesir itu memiliki 7 pilar peradaban yang disebutkan dengan Amidah al-Sab'ah Lisaksiyatil Masriyah. Jadi 7 pilar peradaban Mesir itu karena merupakan serpian-serpian dari budaya-budaya yang datang sebelumnya. Saya kira Pak Baktir Ali pernah jadi duduk di sana, paham nanti. Di sana ada warisan The Fir'aun, jadi warisan peradaban yang kuno. Kemudian secara harmoni menerima pengaruh Romawi, Yunani. Ketika agama Kristen masuk, kemudian bersinergi dengan kebudayaan setempat, Koptik, Kristen, dan kemudian budaya Arab masuk, Islam Arab, ada 7 pilar peradaban. Sehingga Mesir itu Islamnya jauh lebih ramah ketimbang katakanlah Afghanistan atau Pakistan yang menerima budaya lebih heterogen, yang lebih pluralis. Berbeda dengan Jerman katanya. Kalau sebuah bangsa, ini saya mengutip Profesor Olaf Suman, sebuah bangsa itu kalau memiliki rujukan kemajemukan masa lalu yang besar, itu lebih lebih tatap menghadapi masa depan, mengelola kemajemukannya. Jerman itu sisa-sisa dari apa yang dulu disebut Imperium Romanum I, hampir 1000 tahun. Mereka menerima warisan Romawi Yunani sebagai sebuah imperium besar. Tetapi sesungguhnya identitas itu hilang sama sekali. Saya orang Jerman, saya orang Prancis, saya orang Belanda, itu tidak ada. Ditelan di dalam sentralitas Romanum I. Makanya ketika Imperium Roma itu bubar, bangsa-bangsa ini kesulitan mendefinisikan dirinya. Saya ini siapa? Lalu Jerman pun mengambil dasar nasionalisme itu dari mitologi rakyat yang disebut Nibelungen. Jadi mereka tidak pernah memiliki pengalaman sejarah kemajemukan yang besar. Akhirnya apa? Sakit jiwa juga. Kayak namanya Hitler. Dia mengatakan Jerman Überalls, Jerman itu di atas segala-galanya. Dan kemudian menganggap ancaman bagi orang lain yang dianggap lebih superior. Maka munculnya peristiwa pembunuhan orang Yahudi tahun 40-an itu. Nah, bangsa kita ini beruntung, kita ini memiliki warisan sejarah yang berabad-abad terbiasa dengan kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai living reality Indonesia selama berabad-abad. Kemudian ketika Bung Karno mencari rujukan bersama para founding fathers, awal tahun 45 itu kan kita dihadapkan dengan legitimasi agama atau legitimasi bukan agama. Waktu itu baru runtuhnya Khalifah Turki. Bung Karno menulis dalam Jiwa Revolusi sejarah yang akan mencatat apakah Mustafa Kemal Atatürk itu benar atau salah. Tapi yang jelas waktu itu kalau pilihan bernegara paling tidak kalau tidak sekuler ya teokratis.
Tetapi bangsa kita sekali lagi ketika dia menerima warisan sejarah pluralisme yang berabad-abad, menemukan paradigma bukan teokratis, bukan pula paradigma sekularis, tapi paradigma simbiotik yang bisa memajukan antara religiusitas bangsa yang memang sangat mengagungkan Tuhan, tapi di pihak lain pluralistik sekali warisan kemajemukannya. Maka negara kita berketuhanan yang Maha Esa, tapi bukan teokrasi. Tidak terbayangkan dulu ketika bangsa kita memiliki sistem legitimasi yang seperti ini. Karena di beberapa negara bagian di Amerika, orang membaca Injil sebelum pelajaran saja bisa dikenai sanksi, karena itu asas memisahkan mutlak sama sekali negara dan agama. Maka itu yang kemudian oleh para founding father disebut bagaimana kita mendirikan negara kebangsaan nasional stat ini, lalu memperoleh rujukan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, dinamika antara kalau kebenekaan satu pihak, kemudian itu juga membahayakan ketunggal ikaan, ya. Tetapi sentralitas yang terlalu kuat, yang kemudian meleburkan sama sekali perbedaan itu akan mengancam masyarakat kita yang sesungguhnya. Karena itu saya mencatat pasang surutnya Sriwijaya jatuh bangun jadi Majapahit itu sesungguhnya karena gagal mengelola antara yang bineka dan yang tunggal ika. Nah, kemudian aplikasinya bagaimana dalam semboyan negara ini, coba menyatukan keberagaman budaya. Jadi orang Batak tidak hilang kebatakannya ketika dia jadi Indonesia. Saya tetap bangga jadi orang Jawa, sekalipun saya tidak mengatakan bahwa Jawa lebih baik dari Madura seperti Pak Mahfud misalnya. Artinya bahwa kebinekaan kita ini tidak menenggelamkan jati diri kita masing-masing. Ketika kita memilih agama Islam, tidak berarti bahwa keislaman kita itu mengganggu keindonesiaan kita, atau kecinaan kita mengganggu keindonesiaan kita, tidak. Jangankan satu generasi datanya Bung Karno, 10 generasi pun tidak bisa menghilangkan yang namanya rahang Batak atau sipit Tionghoa, ikal mayang irian atau kuning langsat Manado, sawu mateng Jawa atau lidah Bali. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Bung Karno telah menakdirkan bangsa kita yang mendiami teritori antara Sabang sampai Merauke ini memang hukum sejarahnya menjadi satu. Itulah sebabnya kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi roh yang bagaimana membingkai kebinekaan kita ini. Dan syukur alhamdulillah karena undang-undang dasar kita di pasal-pasalnya mencantumkan implementasi semboyan ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oke teman-teman, demikianlah cuplikan videonya, dan masih ada beberapa waktu lagi, tapi saya pikir sudah cukup mewakili dari penjelasan Dr. Bambang Nursena terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Disinilah karya Tuhan bekerja di dalam diri Dr. Bambang Nursena, ya. Sama seperti Daniel, seorang muda yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat karena kecerdasan, karena kemampuan yang Tuhan kurniakan kepada dia. Jadi Dr. Bambang Nursena dan juga Prof. Mahfud MD, mereka adalah orang-orang yang hebat dan cendekiawan di negeri kita. Kiranya Tuhan memberkati, dan kiranya video ini boleh mengedukasi saudara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.